Pak Ableh tiba-tiba apa namanya nih pindah kubu ya. Gue nggak ngerti, mungkin untuk menyelamatkan perahu bocor yang sudah nyaris tenggelam ya. Sila manusia ya, manusiawi. Gue mengerti kok. Gue mengerti. Pak Ableh ternyata berada di perahu dan dia membocorkan perahu itu sendiri. Baru sadar, oh perahu gue bocor. Oh my god, gue mau tenggelam. Terus ada perahu yang lainnya lewat nih. Padahal itu perahu musuh, tapi dia lompat, pluk, masuk ke perahu musuh. Ya Udin, itu adalah suatu usaha, upaya ya. Dan memang gue sih akui, nanti deh. Jadi, yang lagi heboh ini kan, Yoke masuk. Iya kan? Nah, kok bisa dia ke Jakarta? Ini siapa yang cepuin? Beredarlah berita. Kayak, wah ternyata cepunya si YI. Kita pakai inisial ya. Ada yang ngomong gitu kan. Tapi kemudian digiring-giring lagi, wah si KH. Bingung tuh, gue juga bingung gue ngelihatnya. Gue kenal dua-duanya, gue juga pikir, ini gimana sih? Oh baru masuk ya, sabar ya sayang. Ini si KH, apa si YI, apa gimana? Nah gak lama dari si Yoke masuk ke dalam, keluarlah rekaman suara. Ini yang mau gue highlight ya. Tentang merekam dan menyebarluaskan rekaman kita, walaupun coba kayak ngasih ke orang lain, tapi kalau sampai orang lain itu menyebarluaskan lagi di media sosial media, kita pasti bisa kena. Nah inilah yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang, si KH nemuin FS karena nggak mau tercoreng namanya sebagai cepunya si Yoke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekamannya si YI, ya, si Koala, kasihan juga nih, ini padahal gue kenal nih ya, semuanya orangnya gue kenal. Nyebutin namanya PJ ini temen gue juga, temen lama gue, si PJ. Sehingga PJ ribut sama KH, ya ribut. Dan akhirnya oleh karena rekamannya sudah beredar dengan menyebut nama segala macam komplit jelas lagi. Ya kan? Ada nyebut nama-nama Jimbo. Mau diselesaikan secara jalur hukum. Itu gue udah tahu udah lama, makanya gue diem, gue silent. Waktu pertama kali rekaman itu keluar, gue langsung kan komen di sini kan, ngapain, yol, mesti ngeluarin rekaman begitu. Tapi katanya sih bikin rekaman itu cuma iseng ngerekam untuk bukti aja gitu loh, udah ngobrol sama si Yoke dan untuk ngebantuin. Misalnya perlu bantuan lah intinya gitu. Bukan ada maksud buat nyebarin rekaman gitu loh. Tapi kan udah kesebar. Dan kesebut namanya. Nah sekarang mau diurus secara jalur hukum. Oleh kakak PJ. Ya udah, nasi udah jadi bubur. Nah ini juga yang mau gue komentarin ya. Kebiasaan merekam dan menyebar-nyebarkan. Terjadi pada siapa? Kerugiannya juga yang sedang hot banget hot news terjadi kepada Paula. Rekaman suara tersebar kemana-mana, ke seantero sosial media. Ingat ya, sosial media ini tak berbatas, say. Gak punya batasan. Jadi yang hobinya ngerekam, Mbok Yao, mikir 2 kali karena kita punya undang-undang ITE.
Ngerekam pembicaraan disebarluaskan. Ada undang-undang ITE tentang itu. Undang-undang ITE penyebaran rekaman. Tanpa izin. Pasal 32 Undang-Undang ITE. Pasal ini mengatur tentang larangan untuk memindahkan data pribadi orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Jika seseorang menyebarkan video yang mengandung data pribadi seseorang tanpa izin, maka dapat dijerat berdasarkan pasal ini, pasal 32. Ya kan? Atau penyebaran video pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pencemaran nama baik, penghinaan, ya. Pencegahannya pastikanlah harus izin, periksalah konten, pahami hak privasi, hindari penyebaran. Jadi ini konsekuensi hukumnya sangat-sangat dapat menjerat kita loh yang melakukan. Dan ini yang lagi terjadi nih terhadap kasus perpisahannya Bapau. Dan juga ada percakapan dari kasus yang sebelumnya yang sekarang sedang menjerat Nikita Mirzani. Jadi ini ada beberapa kasus sekaligus. Ya betul-betul nggak mengindahkan sama sekali undang-undang yang berlaku di sini. Yang satu nyebarin percakapan masalah transferan uang, ya kan, untuk mereview produk sehingga itu dipakai sebagai barang bukti lagi. Padahal percakapan itu secara privasi. Percakapan antara seorang dokter dengan asisten dari selebriti terkenal. Nah itu dijadikan bukti untuk menuntut sang selebriti. Sekarang selebritinya di dalam. Kita semua yang menonton mempertanyakan bukti tersebut. Bukti tersebut bisa nggak dipakai? Memang betul nggak buktinya itu bukti yang tidak melanggar hukum pidana? Selain itu, sekarang tersebar luas lagi. Suara talak lah, mentalak istri. Suara mergokin istri chat-chat mesra. Ini tuh udah dibiarin makin menjadi-jadi. Kalau nggak ada sanksinya, sanksi hukumnya, dibiarin makin menjadi-jadi. Kita ngomong kayak begini nanti bahaya banget. Lagi ngomong, kalau ini kan memang live untuk umum ya. Tapi kalau kayak begini ngomong sama sahabat atau orang terdekat kita misalnya, tiba-tiba direkam, kita lagi curhat, atau ada masalah rumah tangga, direkam dan disebarluaskan tanpa ada sanksi dan nggak ada rasa takut-takutnya, tuh berarti nggak ada gigi gitu loh. Tuh hukum tuh nggak ada giginya. Nggak ada giginya hukum itu. Karena buktinya banyak sekali orang-orang yang langsung seenak-enaknya merekam pembicaraan, memvideokan, yang sudah melanggar hak privasi dari orang lain, guys. Gitu loh, Say. Ya, halo Sanah Gurning. Ada banyak kasus, termasuk penyebarluasan percakapannya Yoke di dalam. Teleponan sama Yolo Ine. Tiba-tiba kesebar luas. Udah ada sebut nama pula di dalam situ percakapan. Akhirnya apa? Dituntut secara hukum kan? Sama Putri Jimbo. Nah,
Tuntut secara hukum. Gitu. Gitu, Say. Memukul anak. Aku nggak ngerti deh. Lah, 5 tahun dipukul. Wih, haruskah saya lapor? Divisum, Bu. Ada buktinya. Ada buktinya. Langsung visum tuh kalau memang ada. Biasanya sih kalau soal kekerasan, kita ke dokter, visum ke rumah sakit, dan polisi bisa kita laporkan, dan kita bisa memberikan hasil visum untuk dilaporkan si pelakunya. Lebih bagus lagi, Mbak, kalau ada video yang melihat langsung atau saksi-saksi. Oh iya, ada buktinya bagus. Ada buktinya bagus, Say. Kok bisa sih anak umur 5 tahun? Emang korbannya mau, Bu, mempermasalahkan. Kalau anak ibu masih kecintaan nggak bisa. Loh, kenapa kok anak ibu? Oh, itu menantu kamu, Bu. Menantu saya gede banget, 150 kilogram. Hah? Ini menantu? Sorry. Ini menantunya memukul ya anaknya. Anak kecil. Ditabok. Eh, 5 tahun mah masih balita atuh. Menantu, berarti dia suaminya. Menantunya cowok, cewek. Menantunya cowok. Menantunya cowok nabok anak TK. Gila. Ajaib, wah bahaya dong kalau kayak gitu. Bahaya banget itu. Jangan alasan kilap-kilap. Namanya anak kecil itu berarti 150 kilogram. Buset, gede banget. Anak umur 5 tahun mah bukan fisik. Karena masih tergolong masih kecil. Masih anak TK loh. Anak kayak gitu mah paling digebrak meja atau didisiplinkan masuk ke box, ke kamar, nggak grounding gitu misalnya kalau bandel. Nggak boleh mainan HP atau nggak boleh mainan sama temennya. Kerjain PR dulu. Biasanya gitu kalau anak kecil kayak gitu. Terus anak saya kan memar, anak saya bilang itu di make up. Hah? Nggak ada cerita itu. Udah laporin aja lah, Bu. Jangan keulang sampai 2 kali. Berarti itu adiknya adiknya dong. Anak-anak iya ya, anak itu lebih bela suami daripada bela adiknya gitu. Aneh ya. Ada-ada aja ya dunia ya. Ada-ada aja. Kok ada-ada aja sih dunia ini? Laporin aja lah. Mm-mm. Hai Malika.
Bawa jagung. Pas aku bilang udah aku pulang aja, si menantu mah bilang ya udah sana pulang. Ih gila kurang ajar. Jahat itu. Kok bisa ke anak kecil begitu? Mereka udah punya anak. Hah? Bu laporin aja bu. Udah nggak bener.